Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Saya sudah membagikan instrumen supervisi kepada sahabat-sahabat guru, dan alhamdulillah hari ini bertepatan ba'da zuhur. Setelah kita melaksanakan sholat, saya bisa menyapa guru-guru, bisa menunjukkan guru-guru dan melakukan supervisi administrasi. Supervisi administrasi ini baru sebatas dokumen A dan dokumen B, yaitu poin A-nya adalah dokumen dan administrasi. Kemudian yang dokumen B adalah dokumen pembelajaran. Ini yang disebut dengan dokumen baru D1 ya. Terutama yang ibu guru ini mungkin baru bergabung di lembaga madrasah. Contohnya gini Bu Yuriska ya. Lembaga pendidikan kampus dengan lembaga pendidikan madrasah itu berbeda. Kalau di sana kita mencari ilmu, mencari pengetahuan, ya insya Allah selain kita berilmu, beriman dan beramal. Nah sekarang Ibu Yuriska ini sudah masuk ke lembaga madrasah, pastinya dengan segala yang kita dapatkan di kampus di IAIN Gorontalo ya. Nah, alhamdulillah dengan segudang prestasi, segudang pengetahuan yang didapatkan selama 4 tahun, Ibu jawatahkan di madrasah. Alhamdulillah Ibu Yuriska sekarang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya sebagai pengawas madrasah Kementerian Agama Kota Baru. Ayo saya mengajak, manusia itu tidak ada yang sempurna ya Ibu Yuris, belajarlah para senior-senior ini. Ini ada teman-teman, ada Ibu Fitri ya, kemudian ada Ibu Rukmini, ada Ibu Irma ya. Saya ajak untuk belajar. Kemudian saya dalam kapasitas sebagai pengawas bukan mencari tahu kekurangan administrasi guru, tidak, tapi sebagai tugas yang diamanatkan oleh pemerintah, amanat undang-undang, saya harus lakukan supervisi administrasi. Baik, saya akan mulai ya. Ini format yang sudah diisi oleh, ini formatnya ya. Ini Bu Fitri, formatnya seperti ini ya. Ini format, teman-teman bisa lihat. Itu adalah dokumen dan administrasi, itu poin A. Kemudian poin B terkait dengan dokumen pembelajaran. Nah ini teman-teman sudah menuliskan identitas. Kemudian beliau sudah, selanjutnya saya akan coba untuk, jadi caranya, metodenya gini Bu. Kalau saya umpamanya ambil sampel Ibu Fitri, poin A adalah memiliki SK mengajar. Jadi Ibu Fitri lihat, tunjukkan ke saya mana itu SK mengajar. Teman lain, ini Ibu Irma dan Ibu Rizka, silakan Ibu buka, Ibu lihat yang sama. Silakan Ibu Fitri, mana yang dimaksud dengan SK mengajar? Mari Bu, mari. Ambil video kan? Terus Ibu ini bukan SK mengajar. Bu Irma ada SK mengajar. Oke, Ibu ini bisa dibuka SK mengajar. Nah, jadi gini, saya informasikan dulu ya, jangan. Halo guys, yang dimaksud SK mengajar itu adalah kalau PNS ya, yang dimaksud SK mengajar itu dalam dokumen ini karena dokumen administrasi. Itu tuntutannya adalah kalau seperti Ibu Fitri dan Ibu Rukmini, yang dimaksud SK mengajar itu SK pertama kali menjadi guru. CP. Ya, bukan CP. SK pertama menjadi guru. Disangir, oh iya. Halo guys, kebetulan Ibu Fitri ini adalah diangkat di Sangir ya. Nah ini SK pertama yang diangkat di Sangir. Jadi Sangir itu cukup jauh ya Bu. Nah, ini luar biasa ini. Jadi Ibu Fitri ini SK pertama. Jadi SK pertama itu kalau PNS adalah SK yang diangkat oleh pengangkatan pertama. Ini bisa di zoom sini, bisa di zoom. Ini tentang pengangkatan pertama kali dalam jabatan guru, itu yang pertama. Ini benar ya. Kemudian kalau yang honor, SK apa yang kita lampirkan di dokumennya ini, nah, dokumen seperti ini, yang kita lampirkan adalah SK pengangkatan dari yayasan.
Jadi dorong Ibu Irma dengan Ibu Yuriska minta dari yayasan. Jadi kebetulan ini Ibu mengabdikan diri di Cendikia di bawah naungan Muhammadiyah, minta SK dari Muhammadiyah. Nah, itu harus, itu lampiran pertama. Ketua yayasan. Ketua yayasannya. Kemudian lampiran kedua itu adalah pembagian tugas. Nah, mana pembagian? Seperti ini. Ini pembagian tugas. Ya, lampiran kedua adalah pembagian tugas, bisa kita lihatkan ini, ya, seperti ini. Ini pembagian tugas yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, ini kepala madrasah. Ini kepala madrasahnya Pak Faizin Soleh SPD. Beliau kandidat S2 ya. Beliau sudah semester 3, mudah-mudahan kepala sekolah ini sehat selalu dan cepat selesai S2-nya. Jadi Ibu Fitri punya ada, SK pertama ada, SK yayasan ada. Kemudian Ibu Rukmini ada enggak itu SK? SKPN ada. Nah, ada ya. Maksudnya Ada. belum punya. Tugas ada. So ada Ibu taruh di mana? Susah lupa mesti. Nah, jadi gini, nanti Ibu lem saya. Oh, enggak, ini gampang kok. Tapi ini mau dulu bang kan pakai mesin. Jadi saya bisa begini. Jadi di fotokopi minta tolong ini dulu ini. Jadi, Orang punya selesai memang beberapa informasi bahwa harus. ya harus begitu ya. Iya. Oke, tidak ada kata lain selain untuk diperbarui ya, disisip saja. Disisip. Nah, kalau yang Ibu Irma dan bagaimana Ibu Irma? Nah, ini covernya luar biasa nih guys. Ini covernya sangat hebat ya. Ini cover hasilnya Ibu Irma ini. Kita jangan sekedar mencari kekurangannya, tapi kelebihan juga kita harus ucapkan terima kasih. Ini sebuah prestasi yang luar biasa ini cukup luar biasa ini. Oke. Pertama ya. Istri lengkap ya. Saya kasih contoh. Jadi adalah gini, kalau memang lengkap saya kasih tanda begini. Ya, ini tanda contreng ini. Yang belum lengkap kita juga kasih tanda, tapi tandanya beda, yaitu strip begini. Nah, ini tandanya ya. Kalau belum lengkap tandanya seperti ini, supaya membedakan gitu. Dua ya. Ibu Irma juga belum ada ya. Kasih tanda begitu. Artinya nanti diperbaiki. Oke, kira sudah bagus. Bisa nanti minta. Yang pembagian tugasnya dari kepala sekolah enggak minta. Harus minta Bu ya. Dikasih tuh kopian. Atau ini di kopi saja nanti. Semua sebahagia Belum dijilid. Oh iya. Ini orang punya Pak kemarin pemeriksaan tuh siap semua kita jilid. Iya, baru. Baru dapat informasi bahwa harus kayak SK bukan hanya SK mengajar tapi harus SK CP sama PN. Oh, Kalau bilang SK pertama jadi guru. itu kan kalau kayak orang PNS kan diangkat oleh ini. Sudah. Pertama jadi guru kan ya PNS. Ya, PNS saja kan waktu yang Yang CP berarti orang kan PNS sudah jadi guru memang. Nah, SK yang bunyi begini pertama kali bunyi kan sudah PN. Waktu CP itu belum ada pengangkatan pertama jadi guru. Dulu. SKPN. SKPN. Oh, Nah, iya. lampiran yang KBM-nya itu. Gitu, KBM. Jadi Ibu Yuriska juga berhak. Itu haknya Ibu itu. Harus minta. Dan itu disimpan dokumen. Sebenarnya Pak maaf kalau dokumen yang Bapak maksud itu semuanya ada kita. Iya. Kayak mereka ini kayak Ibu Irma ini kan sudah 4 tahun mengabdi di yayasan. Itu ada di filenya di rumah. Oke, baik. Tinggal yang diarsipkan. Itu kekeliruan guru-guru ya. Iya. Guru-guru ke depan ada. kita perbaiki. Yang dimaksud instrumen itu adalah kita menghadirkan dan kemudian sudah dalam kapasitas memang sudah dijilid. Iya. Itu dokumen ya. Jadi kalau dokumen di rumah, di laptop, di lemari itu bukan dokumen. Ya, itu bukan dokumen instrumen maksudnya. Iya. Kalau dokumen permintaan instrumen adalah yang sudah seperti ini, sudah siap dihadirkan begini. Ini luar biasa ya. Perangkat pembelajarannya itu seperti ini ya. Luar biasa tebal guys ya. Luar biasa banyak ini. Ini luar biasa. Bagi saya 100 ini. Oke, kita lanjut ya. Poin kedua, memiliki jadwal mengajar. Nah, coba dari depan mengajar. Oh ya, oke. Oh iya. Ini jadwal mengajar mana? Saya ada yang Ada yang umum, gede? ya. Saya umum
classroom dengan di kelas. Oke, ini jadwal mengajar luar biasa. Ini menggunakan varian warna yang luar biasa. Ya, ini jadwal secara keseluruhan ya, jadwal secara keseluruhan. Kalau di belakang Kemudian Ibu Rukmini memiliki jadwal kelas. jadwal pribadi di kelas. Nah, ini Sebelah, Pak. yang saya maksud seperti ini. Pak, nanti Sampai berikutnya ya. sebelah itu yang Ini, kelas, ya. nah ini luar biasa ini. Ini untuk kelas ya. Ya. Untuk kelas ini luar biasa. Ini teman-teman madrasah lain bisa mencontoh ini kalau mau mau minta kopian, berbagi ilmu, ibu guru ini pasti akan siap ya melakukan share, berbagi. Ini luar biasa. Saya baru menemukan di madrasah-madrasah yang hebat. Saya lihat kemarin untuk yang pribadi, baru ini yang saya temukan yang indah ya. Kalau yang kemarin hanya berbentuk biasa, tapi ini sudah luar biasa. Ini perlu patut ditiru oleh teman-teman yang lain untuk absen jadwal pribadi ya. Oke, ini luar biasa ini. Ini ada, ini ada. Itu dua ada. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Analisis kalender pendidikan. Analisis kalender pendidikan. Ibu Yuriska ada analisis? Nah, coba lihat. Coba lihat di situ Pak Ibu. Ibu Yuriska ya. Analisis minggu belajar efektif 18, 7, 26. Punya berapa? 18, 8. Ini kenapa beda Bu? 7 dari mana ini? Kenapa beda? Ini 7, ini mungkin ada 8. Dari mana 8? 8. Kenapa beda? Harusnya berapa? kan kalau 26 kurang 7 kan 19, bukan 18. 26 kurang 7 berapa Bu? 19. 19, yang lain 18. Nah, ini Ini bisa. yang kecil itu dari total Kalau 26 dikurang 8 berapa? ya 18. 18, ya. Ini berapa? Ya, cocok orang punya. Ya maksudnya kenapa berbeda? Ya namanya analisis setiap satu lembaga Bu, dia mesti sama Bu. Secara logiknya begitu, Bruce. Gimana coba? Coba Ibu. Salah Jumlah ya, oke. Salah jumlah. Nah, ini Salah jumlah 1, dengan 2, Pak. 2, 7 ya. Berarti ada yang keliru nih Bu. Mana Ibu punya? Dengan Salah 2 juga ya? bertambah. Oke, harus diakui ya. Ini udah bilang, Pak pengawas enggak periksa ini. Ah, ya tahu benar enggak? Oke, kita lewat ya. Catatannya ada. Ibu punya diperbaiki ya. Nah, ini bisa diganti nih sama Ibu Yuri sama Ibu Irma ya. Coba kita kasih tanda ada ya. Ada tapi masih keliru gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini sama prota prosen Bu. Mana prota prosennya? Yang tadi sudah lewat ya. Prota prosen. Prota itu apa Ibu? Yuris coba. Nah, kalau prosem apa Bu Irma? Nah, oke, harus tahu itu. Mana Ibu? Nih. Cuma itu deh. Dokumen B, yakni dokumen pembelajaran. Kita lanjut ya saja ya. Poin B itu adalah memuat identitas satuan pendidikan, mapel, kelas, semester, tema, subtema, dan jumlah. Sekarang coba mulai dari Ibu Rukmini. Coba jelaskan ke saya Bu yang dimaksud identitas pendidikan itu yang bagaimana Bu? Identitas pendidikan, mapel, kelas, semester itu yang mana? Ya. Enggak apa-apa. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang dimaksud dengan identitas pendidikan itu biasanya seperti pada kalau administrasi pembelajaran kita itu dituangkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang menjadi salah satu komponennya yaitu satuan pendidikan. Sama halnya dengan identitas pendidikan. Yang pertama itu komponennya satuan pendidikan itu kita cantumkan di mana tempat kita mengajar, itu MI Cendekia Muhammadiyah. Kemudian komponen kedua dari rencana pelaksanaan pembelajaran itu kita cantumkan kelas. Di sini saya mengajar
kelas keempat, dan semester 1. Kemudian ada tema yang kita laksanakan pada pembelajaran itu kita cantumkan sesudah tema, subtema, kemudian muatan pelajarannya harus jelas dalam tema itu tersebut, kemudian pembelajaran keberapa dan alokasi waktunya. Oh, baik. Ada tambahan dari Bu Fikri, Bu Irma, Ibu Yuris? Tambahan? Mas, baik. Jelasannya itu tidak salah ya, tidak salah, tapi juga tidak salah juga sih, tapi keliru sedikit. Keliru. Sudah kalau saya nilai 99 sih. Nilainya sudah 99 koma. Jadi masih ada 0, sekian persen ya saya tambah itu. Oke. Di mana yang dimaksud identitas itu adalah terkait dengan ID card. ID card kita. Identitas kita dah. Siapa kita gitu loh. Kalau saya pengawas gitu, Ipan gitu kan. Saya tonjolkan di situ. Yang kita tonjolkan adalah ID card itu meliputi maaf. Nah, ini ID card kita. Jadi orang baru lihat di depannya itu langsung dapat tahu dan depan. Contohnya ini. Ini kita perlihatkan yang lain. Ini punya. Ini ya. Kemudian ini Yuriska punya. Ini sangat bagus, saya hargai sekali. Tapi yang dimaksud ID card ini di sini belum menggambarkan yang ID card sesungguhnya. Masih rancu lah. Ini hanya orang tahu administrasi pembelajaran, tapi dia belum memenuhi kop di urutan 8 ini. Contoh, mungkin masih segar seperti Bu Yuriska ini kan baru wisuda tahun lalu kan, saya juga begitu. Anda kemarin ikut membuat susunan terkait dengan sebelum wisuda itu dokumen apa? Skripsi. Kan ada aturan semua, sub-subnya kami ikuti. Saya juga begitu. Ketika saya membuat tesis lebih jitu lagi, lebih teliti lagi. Jadi dalam komponen ID card-nya itu kita munculkan. Yang pertama, kalau kita sebagai guru beda. Kita kemarin mahasiswa, kemudian kita sebagai guru itu beda. Kalau guru, yang kita munculkan pertama harus kopnya kita. Kop di sini. Tahu kop? Kalau di dalam itu kepala kita. Jadi kepala kita siapa di sini? Kalau Kementerian Agama ya logo kita Kementerian Agama. Itu di sini. Kalau yayasan Muhammadiyah kita munculkan. Nah, contohnya ini. Nah, ini contohnya. Ya. Tapi konsepnya begini, konsepnya. Jadi di depan, di paling atas itu ada gini. Contohnya kalau mungkin lambang sini, lambang terkait dengan Muhammadiyah ya. Kemudian di sini yayasan situ? Yayasan Muhammadiyah Kota Mbago ya. Nah, itu kop. Ini mah kepala. Nah, pimpinan dan seterusnya. Itu namanya tahu ini ibu ini dari Muhammadiyah. Kalau kita Kementerian Agama itu kop pertama ya. Jadi kop kepalanya. Kemudian kedua, ini menceritakan tentang apa ini dokumen ini. Ya pasti ini seperti Ibu Yuriska punya. Administrasi di sini. Ini ditulis ini, administrasi pembelajaran. Sudah. Setelah administrasi pembelajaran, saya teringat benar dulu Bu, saya waktu ikut tes pegawai tahun 1997, 20 tahun yang lalu. Ya, umur saya waktu itu 19 tahun Bu. Itu kami berdua Bu. Saya berdua sholat waktu di semua teman-teman sibuk ikut kegiatan di tes.